Sebelum tewas, korban sempat terlibat keributan dengan seorang pengendara motor berjaket hitam dan langsung tumbang dengan sebilah pisau menancap di bagian dada kiri. Tersangka R senyum-senyum seperti orang tidak berdosa saat memasuki lift 11 di kawasan apartemen Green Pramuka, Jakarta Timur. Padahal salah satu isi di dalam troli adalah jasad AYR temannya sendiri yang ia bunuh. Peristiwa ini terekam pada Senin 17 Oktober lalu pukul setengah 8 malam, sehari sebelum penemuan jenazah AYR di Bekasi, Jawa Barat. Kepada polisi, R mengakui perbuatannya. Dia mengungkapkan alasan menghabisi nyawa AYR, yakni sakit hati. Tim TV One mengabarkan. Ya, tadi adalah rangkuman informasi dari peristiwa kriminal. Ada di situ pembunuhan, lalu juga ada penusukan, dan yang berujung juga ada juga yang berujung kepada kematian ya. Nah, kita pagi ini akan membahas secara in-depth, secara mendalam terkait dengan kasus-kasus yang cukup membuat kekhawatiran dengan masyarakat seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, dan juga di Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, bersama kita pagi ini sudah bergabung melalui Zoom ada Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo selaku Kabid Humas Polda Jawa Barat. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kabid. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu Pak Kabid, dan di studio juga sudah ada Mas Reza Indragiri Amril. Beliau adalah pakar psikolog forensik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Ya, langsung saja kalau begitu kita ingin mengupdate sebenarnya mengenai dua kejadian yang menjadi fokus bahasan kita pagi hari ini terkait dengan penusukan oleh orang tak dikenal di kawasan Cimahi dan juga di Kabupaten Bogor. Pak Kabid, sejauh ini Pak Kabid penanganannya seperti apa? Betulkah kemudian hingga saat ini pelaku masih belum diamankan Pak Kabid? Ya, jadi pasca kejadian pada tanggal 19 Oktober kemarin, kita sudah melakukan berbagai upaya untuk mengungkap kasus ini. Sudah berbagai juga keterangan kita peroleh dan juga berbagai data-data sudah kita dapatkan. Kita sedang mensinkronkan beberapa informasi-informasi ini untuk bisa mengurai terkait dengan identitas pelaku dan juga motif dari kejadian ini. Memang sampai sekarang pelaku belum diamankan, tetapi kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup terang yang bisa mengarah kepada suatu tersangka. Tetapi untuk saat ini kita masih membatasi informasi yang keluar ke publik karena memang ini sangat berguna dalam hal pendalaman penyelidikannya ya, dan juga berguna untuk pengungkapannya, sehingga memang kita masih membatasi informasi ini supaya tidak mengganggu proses penyelidikan dan pengungkap kasusnya. Ya, terkait juga keterangan yang didapatkan oleh saksi yang sudah diminta oleh pihak kepolisian, betul Pak bahwa memang sejumlah saksi ini warga setempat tidak mengenali pelaku? Baik yang Bogor maupun juga Cimahi. Ya. Ya, mohon maaf Mbak Maria, ini memang informasi yang kita batasi juga ya, karena memang ini akan mengganggu nanti proses penyelidikannya dan pengungkapannya. Memang keterangan-keterangan dan beberapa informasi-informasi juga memang data-data ini sudah kita dapatkan semua, dan semua ini kita sedang kelola untuk bisa mengungkap perkaranya, dan sudah mendapatkan peluang untuk bisa mengungkap ya, tetapi memang belum kita publish. Oke, baiklah. Oke, Pak Kabid, mengenai ada unsur di situ yang mengaku-ngaku sebagai petugas sensus begitu, meskipun juga lembaga terkait sudah mengklarifikasi benar ya, artinya itu hanya dijadikan sebagai alasan atau dalih begitu ya, Pak Kabid? Ya, kalau terkait dengan kejadian yang di Bogor, memang ini juga sedang kita dalami, walaupun di dalam kejadian Bogor ini sangat minim informasi. Pertama memang karena saksi-saksi yang tidak ada, kemudian juga identifikasi terhadap orang memang belum juga kita dapatkan. Nah, untuk itu kita juga masih melakukan upaya-upaya pendalaman. Apalagi memang terkait masalah motif ini juga masih belum kita dapatkan juga. Nah, dengan kondisi ini, untuk konfirmasinya kepada BPS sudah jelas ada, tetapi sama juga untuk konfirmasi kepada BPS juga tetap minim informasi karena tidak ada identifikasi yang bisa mengetahui bagaimana identifikasi tersangkanya tersebut. Terkait dengan adanya harta benda yang hilang dari TKP,
laporan dari jajaran yang ada di Bogor dan juga Cimahi bagaimana Pak Kabid? Sampai sekarang memang belum ada yang terdatakan yang barang hilang karena kejadiannya ini cukup singkat ya. Jadi cuman kejadian menanyakan orang tua atau keluarga, kemudian masuk dan menyampaikan bahwa akan melakukan sensus. Kemudian korbannya menyampaikan bahwa tunggu sebentar, saya akan menghubungi orang tua. Nah kemudian sudah terjadi penusukan dan langsung melarikan diri. Jadi ini memang perlu kita dalami dulu terkait dengan kejadiannya dan juga motivasi di balik kondisi tersebut. Iya, apa motivasinya? Karena di dua lokasi tersebut tidak ada harta benda berharga yang kemudian diambil. Mas Reza, ini bisa disebut sebagai fenomena apa? Teror kah? Kalau kita pakai definisi undang-undang terorisme tentu tidak masuk ya. Tetapi kalau teror dalam pengertian umum Meresahkan. bahwa situasi yang meresahkan itu masuk akal. Walaupun kemudian tidak cukup sesungguhnya Mbak Maria bagi kita untuk mengatakan ini situasi teror hanya berdasarkan perbuatan pelaku, tidak cukup. Tapi pada saat yang sama, kita perlu takar seberapa responsivitas, seberapa kecepatan kerja dari otoritas penegakan hukum, dalam hal ini adalah kepolisian. Nah, perpaduan antara perbuatan pelaku dengan responsivitas aparat penegak hukum itulah yang akan memunculkan kesan apakah ini teror ataukah bukan teror. Nah, mari kita cek. Kalau tadi misalnya Pak Kabid Humas berbicara masih banyak hal yang masih harus diinvestigasi, kekurangan saksi, informasi belum bisa diungkap ke publik karena menyangkut kerja reskrim barangkali. Di satu sisi saya paham bahwa Pak Kabid Humas punya kepentingan untuk menyampaikan ke publik, ini loh dari sisi security, keamanan, polisi sedang bekerja. Tapi ada satu hal dari pernyataan Pak Kabid tadi tampaknya agak terkesampingkan aspek safety, yaitu rasa aman masyarakat. Ya. Jadi menutup sekian banyak informasi barangkali bermanfaat dari sisi security, kerja aparat keamanan, tapi dari sisi safety, yaitu membangun atau memulihkan rasa aman publik tampaknya tidak terpenuhi. Contoh, saya tinggal di Bogor ini. Kalau hanya mengacu penjelasan dari Pak Kabid tadi, saya tangkap gambaran pelaku entah di mana, seolah-olah mereka makin dekat ke tempat saya, dan tidak ada saksi, kejadian bisa berlangsung di tempat terbuka. Masyarakat masih merasa terancam juga dengan Tepat. Oh. Karena apa? Tadi saya katakan, dari sisi security tampaknya Pak Kabid Humas berusaha meyakinkan kita nih, teman-teman di Polda Jabar bekerja secara serius dan saya yakin mereka Intensif serius. juga. Iya. Tapi dari sisi safety, artinya dari sudut masyarakat pandang ya. publik, ini yang perlu juga menjadi perhatian. Oke, nah kalau begitu Pak Kabid, artinya apa yang kemudian bisa diyakinkan kepada kita mungkin termasuk juga warga Jawa Barat atas keamanan dirinya? Ya, jadi memang kita pahami ya bahwa kejahatan itu memang selangkah lebih ke depan daripada penindakannya. Ini memang sudah teori umum. Nah, namun terkait dengan upaya untuk menindak pelaku, ini kita cukup respon Mempersempit ruang gerak cepat pelaku gitu dengan kan, ya? melakukan upaya-upaya di lapangan. Kemudian dari sisi preemptif dan preventif sendiri, memang kita sudah punya program rutin berupa pencegahan dengan melaksanakan patroli. Ini selalu intens dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Namun memang karena keterbatasan personil dan juga keterbatasan daya jangkau dari patroli tersebut dan juga personil-personil Babin Kamtibmas yang mempunyai keterbatasan jangkauan, ini membuat sehingga beberapa area-area mungkin tidak terjangkau. Tetapi terkait dengan per kasus, ini kita upayakan untuk bisa mengungkap cepat dan mempublish informasinya. Sehingga memang terlihat bahwa upaya kepolisian itu memang terlihat sebagai upaya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Baik Pak Kabid Humas. Kita jeda dulu Pak Kabid dan juga Mas Reza. Kita lanjutkan diskusi kita usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali.